Oke, selamat siang ya semuanya. Selamat siang, Pak. Siang Pak. Oke, ya. Hari ini kita lanjutkan kembali ya materi kriptonya. Untuk yang hari ini materinya tentang crypt analysis. Oke, jadi bagaimana melakukan serangan kepada ciphertext gitu ya untuk mengetahui pesan aslinya atau mengetahui kuncinya gitu ya, kunci dari enkripsinya. Oke, tapi mungkin sebelum ke situ saya mau review dulu ya materi yang minggu lalu. Oke, nah di sini di kriptografi klasik bagian ketiga waktu itu pernah dibahas oleh Pak Arin ya terkait Affine Cipher. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan nggak terkait Cipher yang satu ini atau yang satu lagi selain Affine Cipher itu ada Hill Cipher ya, Hill Cipher. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak terkait dua Cipher ini? Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Atau kita coba ini ya, coba latihan ya. Minggu lalu sudah sempat dibahas belum ya sama Pak Rin ya? Saya lupa ini. Ada yang masih ingat nggak? Sudah dibahas belum contohnya? Belum ya? Oke, ya udah. Kita bahas sedikit saja ya. Nah, jadi di Affine Cipher ini itu intinya kan melakukan enkripsinya berdasarkan ini ya bilangan bulat ya. Nah, jadi pesan aslinya itu dinyatakan dalam bilangan bulat ini P ini ya, P sebagai plain text-nya. Nah, kemudian komponen yang diperlukan itu M sama N ya. Dimana kalau misalkan N ini menyatakan kalau misalkan kita pakai alfabet dari 0 sampai 25, berarti N-nya ini kita pilih 26 ya. N-nya 26. Nah, kemudian M ini adalah bilangan bulat yang kurang dari N, tapi dia relatif prima gitu ya. Jadi, relatif prima itu GCD-nya atau FPB-nya itu sama dengan 1. Oke, itu berarti M dan N, FPB-nya 1. Oke, dan ini ada bilangan bulat B, ini dikatakan sebagai pergeserannya. Nah, ini nilainya juga yang kurang dari N ya, nilai dari B. Nah, jadi untuk menggunakan Affine Cipher ini kita butuh N sebagai batasan nilai alfabetnya lah gitu ya. Terus bilangan M dan bilangan B ini gitu. Nah, jadi untuk melakukan enkripsinya, C itu sama dengan MP ditambah B itu dalam modulo N. Nah, nanti hasilnya berupa ciphertext C. Nah, dalam melakukan dekripsinya nanti, itu berarti kita dalam teori bilangan itu berarti dibalik gitu ya. Jadi di sini ada inverse-nya. Jadi P itu akan sama dengan M inverse dikali dengan C min B dalam modulo N juga. Nah, biasanya yang jadi permasalahan itu menentukan M inverse-nya. Nah, jadi M inverse itu adalah suatu bilangan bulat yang kalau dikali dengan M itu sama dengan 1 modulo N. Nah, jadi biasanya yang agak mengalami kendala, tapi bukan kendala juga sebenarnya. Jadi nanti kita bisa mengidentifikasi ya, kira-kira M inverse yang seperti apa yang bisa memenuhi persamaan ini gitu. Oke, mungkin kita coba latihan ya. Di sini kalau di sini sudah ada contohnya, tapi kita mau coba dengan bilangan yang lain ya. Oke, kita pilih ciphertext-nya itu sebenarnya tidak harus awalnya berupa ini ya, berupa alfabet ya. Bisa aja dari awal langsung diberikan bilangan. Terus kita di sini misalkan pakai N-nya tetap yang 26. Oke, mungkin saya tunjuk satu orang ya. Oke, satu orang yang ada di sini siapa nih? Nah, ini yang paling pertama nih. Arimbi. Arimbi ada? Arimbi? Ada suaranya? Iya Pak, ada Pak. Ya, oke. Coba Arimbi
tentukan plain text-nya. Kira-kira pilih bilangan dari 1 sampai 25, pilih berapa? Terserah. 5, Pak. Pilih 5 ya, oke. Nah, berarti Arimbi tadi memilih nilai P yang dikatakan sebagai plain text-nya ya. Itu kalau misalkan 5 ya, itu kalau dalam alfabet berarti huruf apa ini? Huruf F ya. Karena dimulainya kan A sama dengan 0 ya. Oke, nah dia memilih P sama dengan 5. Kemudian kan kita ketahui atau kita pilih dari awal nilai N-nya itu 26. Nah, oke. Terus sekarang Arimbi coba pilih bilangan M yang kurang dari 26, tetapi relatif prima gitu ya. M dan N itu relatif prima. Kira-kira bilangannya berapa? 11, Pak. 11 ya, oke. Karena 11 itu dengan 26 itu FPB-nya 1 ya. Iya. Nah, terus Arimbi coba pilih B-nya itu berapa? Kalau B ini yang penting kurang dari 26 aja. Tidak harus relatif prima. Tidak harus prima ya, Pak? Tid- Kalau B-nya. Bisa bilangan genap atau yang tidak relatif prima juga nggak apa-apa. 21, Pak. Oke, 21 ya. Nah, sekarang tinggal hitung ini, apa, ciperteksnya. Dengan rumus yang tadi ya. C itu sama dengan, apa tadi, M dikali P, terus ditambah B, ini hasilnya dalam modulo N gitu. Oke. Nah, biasanya kalau penulisan dalam perhitungan modulo, dia pakainya bukan sama dengan ya. Dia pakainya ekivalen ya, sama dengan 3 gitu. Oke, kira-kira ini hasilnya berapa nih? Nah, coba Arimbi tunjuk satu orang untuk menghitung ini. Silakan, siapa? Edo, Pak. Edo, oke. Edo, ada nggak Edo? Edo, mana Edo? Edo nggak ada ya, Arimbi ya? Atau pilih yang lain yang ada di sini nih? Edi, Pak. Edi. Tadi Edi barusan keluar Iya. ya? Oh, barusan. Oke, oke. Yang lain. Mungkin Bagas, Pak. Oke, Itu Bagas. sepertinya ada. Oke, Iya, silakan. Pak. Bagas ada ya suaranya? Mana Bagas? Hadir Pak, hadir. Oke, coba Bagas hitung ini, Bagas. Kira-kira berapa nih hasil perhitungannya? Ini M-nya 11, dikali P-nya tadi 5, ditambah B-nya 21, terus dihitung dalam modulo 26 ya. Karena N-nya kita pilih 26. Oke, ini kira-kira hasilnya berapa? Coba dihitung, Bagas. Hasilnya 24, Pak. 24 ya? Oke. Iya, Pak. Nah, berarti di sini 24 modulo 26 ya. Nah, jadi nilai 24 ini itu adalah ciperteksnya. Oke. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan dekripsinya gitu ya. Jadi kalau dekripsi berarti kan yang kita punya itu C24, terus tadi kita punya N-nya 26, M-nya itu tadi 11, 11 ya benar. Oke. Nah, lalu bagaimana untuk mengetahui nilai dari P-nya gitu ya. Nah, berarti ini
pakai rumus yang sebaliknya ya. Ini M inverse dikali dengan C yang dikurangi B. Dihitung dalam modulo 26. Atau modulo N ya itu ya. Modulo N, oke. Ini kita tulis N dulu ya. Oke, sebenarnya tidak harus 26 ya. Ini karena alfabet yang kita pakai yang secara umum berarti 26. Nah, di sini permasalahannya bagaimana menentukan M inverse. Nah, sementara kita tahu M-nya itu 11 ya. Oke, mungkin kita hitung di sini. Jadi kira-kira kalau M dikali M inverse itu kan sama dengan 1 dalam modulo 26 ya. Tadi ketukar. Di sini 11 harusnya. Di sini 11 ya. Tadi yang saya masukkan malah si 5-nya. Oke, di sini berarti bagi 11. Oke, nah kalau seperti ini gimana? K-nya yang memenuhi berapa ini? Kalau 1, 27 enggak ya? Kalau 2, enggak. Atau 5 bisa nggak nih? Atau 4 bisa nggak? Nah, coba dari sini. Berapa ini yang memenuhi ya? 11. Oke, berarti yang ini tadi ini ya, salah ini ya. Oke, jadi nilai M-nya yang 11. Nah, kira-kira K-nya berapa nih ya? Coba kalian hitung. Berapa nih? Kalau K-nya 4, tadi 105 enggak ya? Enggak bisa dibagi 11 ya? Nah, berarti coba yang seterusnya. Dan nilai K-nya ini biasanya ada batasnya ya, tidak sampai tak terhingga, jadi pasti ada batasnya. Berapa? Ada yang sudah nemu? Nilai K-nya? Delapan, Pak. 8 ya K-nya. Oke, coba kalau misalnya K-nya 8, berarti di sini berapa nih? 200 berapa? 200 Iya, Pak, berapa? 8, Pak. 19 hasilnya, Pak. Oh, hasilnya 19. Oke. Iya. Nah, di sini 19 itu nilai M inverse ya. Nah, kita masukkan sini. 19 dikali C-nya 24 dikurangi B. B-nya itu 21. Oke. Dihitung dalam modulo 26 ya. 19 dikali 3 dalam modulo 26. 5, Pak. 5 ya? Iya, Oke. 5, Pak. Ini hasilnya berapa? 77 ya? Berapa ini? 57. 57. Oh, 57. 57. Oke. Nah, ini 57. Dalam modulo 26. Berarti 5 ya? Betul. 5, Pak. Jadi ini adalah plain text-nya ya. Nah, jadi benar ya, dia kembali bisa menemukan P-nya gitu. Nah, gitu ya. Jadi biasanya yang di sini yang jadi problemnya itu pada saat ini, penentuan inverse tadi. Oke, jadi untuk mencari nilai M inverse yang memenuhi persamaan ini, itu kita bisa tinjau ke persamaan ini ya, persamaan keterbagian ya, seperti ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak untuk yang ini? Silakan. Cukup jelas? Gimana? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Oke. Oh, ada yang mau tanya? Itu untuk K-nya itu kita bebas nentuin ya, Pak? K-nya ini, iya. Jadi kita seperti mencoba gitu ya, mencari K-nya dimulai dari yang terkecil, dari 0, terus dicoba 1, 2, 3, sampai menemukan supaya hasilnya ini berupa bilangan bulat. Oke, soalnya kan M inverse kan harus bilangan bulat ya. Jadi kita coba sampai ketemu dia bilangan bulat seperti itu.
Gitu ya? Oke, Pak. Oke. Dan ini sebenarnya bilangan N ini tidak harus 26 ya. Ini karena alfabetnya yang kita pakai yang secara umum berarti ini 26. Mungkin nanti kita bisa modifikasi tergantung kita nanti seperti apa. Jadi bisa saja ini bilangan yang lebih besar. Nah, nanti kita membuat M itu yang penting prima dengan N, terus nilai B-nya itu kurang dari N ini gitu. Jadi nanti kita bisa modifikasi sehingga aturan ini tetap bisa dipakai untuk aturan enkripsi dan dekripsinya gitu ya. Oke, terus kalau misalkan nanti kalian mau modifikasi ke bentuk binari, nah itu kalian bisa eksplorasi kira-kira memungkinkan atau tidak untuk apa tadi namanya ini? Affine ya, Affine chipper ini gitu. Oke ya, seperti itu. Nah, terus yang berikutnya Hill chipper. Hill chipper ini perhitungannya masih dalam modulo sama juga, tapi dia lebih dekat dengan matriks ya di sini ya. Nah, jadi awalnya plain text itu dibuat dalam bentuk vektor ke bawah gitu ya, matriks kolom ya. Nah, nanti mungkin di sini P1-nya berupa bilangan berapa gitu, P2 berapa dan seterusnya. Nah, di sini dia dibaginya ke dalam tiga karakter gitu ya, dibagi tiga gitu. Nah, terus di sini ada suatu matriks kunci. Nah, matriks kunci ini adalah berisikan K11, K12 dan seterusnya. Nah, di sini setiap K-nya itu tidak harus relatif prima dengan 26-nya ya. Jadi ini bebas. Oke, dan yang jelas nilai K ini kurang dari 26. Nah, kemudian untuk melakukan enkripsinya, tinggal matriks ini dikalikan dengan si P-nya. Nah, kita kalikan, terus hasilnya kan tentu bisa jadi nilainya lebih besar dari 26. Nah, ini akan kita modulokan ya dengan 26, sehingga hasilnya jadi kurang dari 26, seperti ini. Oke. Lalu gimana proses dekripsinya? Nah, itu kita bisa cari K-inverse. Nah, ini suatu problem lagi. Bagaimana mencari K-inverse dari suatu matriks ya, tapi isi dari matriksnya itu dalam modulo 26. Nah, jadi kan tidak mungkin ada yang bentuknya pecahan ya, atau tidak bulat. Jadi harus kita buat jadi bulat semua setiap isi dari matriks K-inverse-nya. Nah, itu kita bisa lihat dengan proses penentuan inverse. Kalau ukuran 2 kali 2 bisa seperti ini ya. Nah, bisa seperti ini. Cari inverse-nya kan gampang ya, tinggal apa ini? Seperdeterminan dikali adjoint-nya. Itu untuk ukuran 2 kali 2. 3 kali 3 mungkin ya masih bisa juga. Oke, tapi di sini ada seper ya. Nah, seper dari suatu nilai determinan. Tentunya di sini nilai determinan ini berupa bilangan bulat. Karena dia kan AD min BC. Nah, pada saat kita hitung 1 per, nah ini kita harus lihat di dalam ruang lingkup ini ya, modulo 26 tadi. Nah, jadi kalau 1 per sesuatu, itu di dalam modulo 26, artinya ini hasilnya apa? Suatu bilangan yang kalau dikali sesuatu ini, itu sama dengan 1 modulo 26. Nah, berarti ini kalian seperti mencari nilai K kecil yang tadi itu. Jadi berapa nilai ini yang memenuhi gitu ya. Nah, ternyata kalau di sini, dijelaskan nggak di sini? Nah, di sini nih, ada contohnya. Di sini kan 1 per 7. Nah, 1 per 7 itu kan 7 inverse. Nah, dia mencari nilai 7 inverse ini berapa, itu pakai cara yang tadi ya, yang saya tuliskan tadi, yang dengan mencari K kecil tadi, dan ternyata yang didapatkan itu 15 hasilnya. Jadi 15 ini adalah inverse dari 7. Karena 7 kalau dikali 15 itu sama dengan 1 modulo 26. Gitu ya. Nih. Oke, nah jadi kalau misalnya di sini sudah berupa bilangan bulat, tinggal dikalikan aja ke dalam. Dikalikan ke dalam, nah jadinya seperti ini. Jadi semuanya bulat ya di sini ya. Tidak ada yang pecahan. Terus tinggal dimodulokan 26 ya. Hasilnya jadi seperti ini. Gitu.
Nah, tapi ini kalau ukurannya 2x2 ya, caranya seperti ini. Nah, kalau ukuran yang 3x3 gimana? Ya, berarti sama saja mencari inverse matriks 3x3. Nah, itu pakai yang adjoint itu ya. Nah, kalian kan sudah mengambil mata kuliah ini ya, matriks ruang vektor ya. Nah, itu kalian bisa terapkan di sini untuk menentukan K inverse-nya. Terus kalau yang ukurannya 4x4 dan seterusnya, nah itu bisa juga pakai apa? Mungkin pakai eliminasi Gauss-Jordan ya. Ada yang masih ingat nggak itu? Nah, kalian bisa nggak melakukan OBE, operasi baris elementer, tapi di ruang lingkup ini ya, bilangan bulat modulo 26. Oke, nah jadi perhitungannya itu kan tidak boleh pecahan ya, bernilai pecahan. Jadi semuanya dibawa ke bilangan bulat. Oke, nah itu kan bisa jadi suatu bahasan lagi gitu di Hilshiper ini kan. Seperti itu. Oke, itu Hilshiper. Ada yang mau ditanyakan nggak untuk Hilshiper ini? Oke, gimana? Sudah cukup jelas? Oke, cukup jelas ya? Pakai OBE, oh iya. Jadi ya nanti kalau kalian mau eksplorasi lebih lanjut ya, gimana melakukan OBE tapi pada matriks yang isinya itu bilangan bulat modulo n gitu ya, di mana di sini n-nya itu 26. Oke, jadi kalau kalian iseng ya, lagi iseng, silahkan kalau mau coba. Oke. Dan yang Hilshiper tadi itu memungkinkan, ini ide saya sih, kalau ingin dibawa ke bentuk binari gitu. Jadi kalau binari berarti kan ukurannya itu apa? Kemungkinan isi dari matriksnya kan berarti kalau nggak 0 atau 1 ya. Jadi nanti plain text ini kan setelah diubah ke binary, pakai kode ASCII diubah ke biner gitu ya. Nah, jadi nanti dikalikan dengan suatu matriks. Matriks kuncinya ini biner juga. Jadi nanti modulonya modulo 2 gitu. Nah, jadi mungkin nanti kita bisa sesuaikan ukuran matriksnya ini seperti apa. Yang jelas ukuran matriks kunci ini kan harus persegi ya. Nah, ukuran matriksnya persegi. Terus kalau misalkan kita awalnya diberikan kuncinya itu berupa alfabet. Berupa alfabet. Nah, lalu kita konversi dulu ke bentuk biner. Nah, setelah ke bentuk biner, lalu kita susun supaya dia membentuk persegi atau enggak gitu. Nah, setelah disusun seperti itu, oh ya, di sini kan bentuk matriksnya, jenis matriksnya, ini harus matriks yang mempunyai inverse. Soalnya kalau misalkan dia tidak punya inverse, kita nggak bisa cari balikannya kan. Kita nggak bisa melakukan dekripsi kalau misalkan dia tidak mempunyai inverse. Oh ya, ini berarti sebenarnya menjadi syarat juga ya, di mana matriks K ini harus mempunyai inverse. Oke. Jadi nanti kalau misalkan kalian saat diubah ke biner tadi, itu ternyata hasil matriksnya tidak mempunyai inverse, nah kalian bisa melakukan perluasan basisnya. Nah itu kalau di matriks ruang vektor pakai Gram-Schmidt ya, bisa juga itu. Kalau ada yang masih ingat dulu belajar itu nggak? Nah, jadi sehingga didapatkan matriks yang mempunyai inverse untuk menjadi kunci dari si P-nya gitu. Nah, itu juga bisa jadi bahasan lebih lanjut untuk Hilshiper ini ya. Oke, ya mungkin itu ya untuk materi yang minggu lalu. Pak, izin Oh iya, bertanya Pak. silakan. Itu berarti kalau Hilshiper itu dia decrypt-nya itu ini ya Pak, apa namanya per bagian-bagian. Kalau misalkan itu 3x3, kayaknya berarti dia decrypt itu kayak per 3 karakter di decrypt, 3 karakter di decrypt gitu ya Pak? Betul, Dino. Oh Gitu. iya, baik Pak. Dibagi-bagi. Terima Gitu. kasih Pak. Oke. Nah, jadi kan bisa aja kan plain text-nya itu awalnya memang panjang gitu ya, ada berapa karakter alfabetnya. Nah, ini kita encrypt dan decrypt-nya itu per 3 gitu. Nah, seperti ini. Tergantung dengan ukuran kunci yang diberikan. Nah, mungkin kalian nanti bisa melakukan perbandingan. Kalau ukuran kuncinya 3x3 dengan ukuran kunci yang 4x4, lalu dibandingkan mana yang lebih bagus. Mungkin hasilnya itu nanti dilihat dari frekuensi analisisnya ya. Analisis frekuensinya. Nah, itu mana yang lebih bagus gitu hasilnya.
Oke ya, seperti itu. Oke, nah ini kita sekarang masuk ke cryptanalysis. Nah, tadi saya sudah belum saya bagikan ya, atau nanti kalian bisa lihat di webnya Pak Arin ya untuk materinya ini. Oke. Ya, jadi cryptanalysis itu seperti lawannya kriptografi ya. Dia berusaha untuk memecahkan ciphertext-nya supaya tahu plain text-nya atau supaya tahu kuncinya gitu. Nah, di sini kita coba yang cryptanalysis klasik ya. Jadi di sini kriptografinya pakai yang cipher abjad tunggal. Jadi kalau abjad tunggal itu di mana setiap satu alfabet itu akan dienkripsi ke satu alfabet juga gitu. Jadi tidak bercabang lah gitu ya di sini. Nah, yang kalian ketahui ya, kalau misalkan seperti itu kemungkinan kuncinya itu ada berapa? Ada 26 faktorial. Karena setiap satu huruf itu kan berkesempatan dienkripsi ke bentuk satu huruf yang lain ya, ada berapa? 26 kemungkinan gitu ya. Terus huruf yang kedua ada 25 kemungkinan. Huruf yang ketiga ada 24 kemungkinan karena sudah dipakai 2 di atasnya. Sehingga pada akhirnya jumlah kemungkinan kuncinya ada 26 faktorial. Tentunya ini ada sangat banyak ya. Kalau mau melakukan brute force untuk menebak kuncinya, ya tentunya tidak efisien ya. Nah, jadi di sini apa nih? Tidak dapat menyembunyikan hubungan antara ini. Oke. Nah, terus ini fakta-faktanya ya. Huruf yang sama dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama. Oke. Terus huruf yang sering muncul di dalam plain text. Nah, ini kelemahannya juga nih. Dia akan sering muncul juga di dalam ciphertext-nya. Jadi misalkan huruf yang sering muncul di plain text itu huruf A. Ternyata pada saat dienkripsi dengan suatu kunci gitu ya, dia akan berubah menjadi huruf K misalkan. Nah, jadi nanti di ciphertext huruf K itu akan jadi sering muncul juga karena dia menggunakan cipher abjad tunggal gitu. Oke, nah terus oleh karena itu ciphertext itu dapat didekripsi tanpa mengetahui kuncinya. Jadi kita bisa menerka dari frekuensi kemunculan hurufnya ya. Nah, di sini ada beberapa metode, ada metode terkaan sama metode statistik atau dengan analisis frekuensi. Nah, tapi untuk melakukan ini ada yang perlu dibutuhkan ya, informasi yang diperlukan, yaitu mengetahui bahasa yang digunakan untuk plain text. Ini maksudnya bahasa ini ya, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau bahasa apa gitu. Nah, terus yang kedua, konteks plain text-nya, jadi membahas tentang tema apa gitu. Mungkin di bidang militer, atau di bidang kesehatan, atau di bidang keuangan gitu ya. Itu konteksnya eh, diperlukan supaya bisa baik untuk melakukan ini, terkaan ini tadi. Oke. Nah, ini contohnya nih ya, metode terkaan. Kita diasumsikan plain text itu dalam bahasa Inggris. Kemudian asumsikan spasinya itu tidak dibuang ya. Jadi masih ada spasinya di dalam ciphertext-nya. Nah, tujuannya adalah mereduksi kemungkinan jumlah kunci. Yang tadi kita punya, kalau misalnya kita tidak tahu informasi lebih lanjut ya, kemungkinan kunci tadi kan ada 26 faktorial. Nah, kita akan mengurangi kemungkinan ini gitu. Nah, di sini contoh. Ciphertext-nya seperti ini. G, WR, W, R, WL. Nah, karena kita berasumsi ini dalam bahasa Inggris, kira-kira kita bisa nggak menerka ini plain text-nya apa gitu dalam tulisan yang sebenarnya gitu. Nah, di sini kan ada huruf G, dia berdiri sendiri menjadi suatu kata gitu ya dalam kalimat. Nah, kalau di dalam bahasa Inggris, kata yang cenderung seperti itu kata apa? Nah, di sini kita terkanya itu adalah I, yang artinya saya gitu ya. Terus di sini ada dua ini ya. Mungkin setelah kata apa subjektif gitu ya, subjek itu kan pasti ada apa nih? M ini ya. I am, terus di sini ada satu yang sendiri juga. Ini kita tebak ini adalah A gitu. Terus ini kan tadi M-nya sudah ada di sini. Terus ini sudah ada A, nah ini tinggal ditebak lagi. I am apa gitu. Ya, ini kita dapat ini adalah huruf apa? L ya. Sorry, N ya di sini ya. Nah, jadi dari satu informasi ini ya, kita bisa mendapatkan apa? Bahwa sebenarnya huruf I
itu diubah ke G, terus huruf A diubah ke W, terus huruf M diubah ke R, dan di sini huruf N diubah ke L. Jadi kita sudah tahu ada 4 huruf ya, itu diubahnya ke apa gitu. Nah, jadi kemungkinan yang kita masih belum tahu itu tinggal 22. Artinya jumlah kunci yang mungkin ya itu berkurang jadi 22 faktorial ya. Oke, jadi nanti di ciphertext yang panjang yang ada banyak itu, kita lakukan seperti ini lagi. Kira-kira ini kalau disesuaikan dengan pola huruf ya yang ada di kata dalam bahasa Inggris, itu kira-kira huruf apa seperti itu. Ya memang ini kemungkinannya memang tidak terlalu besar. Karena ini juga kan metodenya terkaan ya. Bisa saja tidak benar gitu ya. Ya tapi ya ini kegunaannya untuk mengurangi jumlah kunci yang mungkin ya, seperti itu. Nah, terus di sini ada ciphertext apa ini? HKC. Lebih sukar ditentukan, oke ya. Mungkin ini untuk memperlihatkan bahwa ada bagian dari ciphertext yang sulit untuk ditentukan plain text-nya seperti apa. Ya karena hanya 3 ini ya, 3 seperti ini, dan ini tidak mungkin kalau H itu diganti dengan Z. Terus K ini sebagai penggantinya Q dan C sebagai penggantinya K. Karena kata ini itu tidak ada dalam bahasa Inggris. Nah, ini hanya memperlihatkan bahwa kalau misalkan kita terkanya seperti ini itu salah. Ya kemungkinan benarnya itu kecil gitu. Karena tidak ada kata ini di dalam bahasa Inggris gitu ya. Oke, ya ini masih dalam metode terkaan tadi. Nah, terus ini contoh yang berikutnya. Ada ciphertext HATTTT. Nah, kita bisa nggak melihat kata di dalam bahasa Inggris yang pola hurufnya itu seperti ini. Nah, jadi di sini ada 2 huruf yang bersebelahan, terus diakhiri dengan huruf yang sama juga ya. Nah, ternyata kemungkinannya bisa seperti ini nih. Cheese, miss, dan Canon. Ya, mirip seperti itu. Jadi kita nanti bisa menduganya sebenarnya C ini diubah ke H, terus H-nya diubah ke A, E-nya diubah ke T, S-nya diubah ke P. Itu kemungkinan kalau misalkan kita menebaknya dengan cheese ini. Nah, tapi kalau menebaknya dengan ini berarti kemungkinannya bisa berbeda yang tadi ya. Oke, nah ini menebak dengan pola huruf ya yang ada di kata bahasa Inggris. Itu. Nah, tapi ini kalau misalkan lebih lanjut, kita tahu konteksnya itu tentang apa. Misalkan informasinya itu tentang nama negara. Ini berarti kita bisa lebih spesifik lagi. Nama negara apa yang katanya hurufnya itu polanya seperti ini gitu ya. Ternyata ini Greece. Ya, jadi tidaknya dengan adanya konteks ini itu bisa lebih spesifik lagi gitu ya untuk menebak katanya ya seperti itu. Oke. Nah, ini kita lihat string yang panjang gitu ya, ciphertext yang panjang. Tapi di sini dikelompokkan dalam blok-blok huruf. Artinya spasinya ini adalah pemisah dengan jumlah yang tetap ya, jumlah bagian-bagian ciphertext ini tetap. Jadi di sini dibagi 5 gitu ya. Jadi kalau misalkan awalnya di sini hanya ada 4 huruf ya di dalam satu kata, dia jadi digabung dengan huruf yang ada di sebelahnya gitu. Nah, jadi kita nggak bisa membandingkan dengan kata sebenarnya ya, ini berapa huruf katanya gitu. Ini jadi lebih sulit lagi ya. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan apa nih? Ya, diperlukan ini informasi tentang bidang apa gitu. Konteks dari plain text-nya. Jadi misalkan diketahui dia tentang perusahaan yang bergerak di bidang keuangan. Nah, berarti kalau tentang di bidang keuangan dan asumsinya tadi dalam bahasa Inggris ya, itu kan kemungkinan besar mengandung kata finansial. Nah, seperti ini. Finansial. Nah, berarti kita bisa nggak menerka atau bisa melihat di dalam kata finansial itu pola hurufnya seperti apa. Nah, ternyata kalau dilihat ini ada huruf
NaNC. Oke, jadi ada 4 huruf NaNC, atau kalau diperluas ini jadi INANCI ya, seperti ini. Jadi di sini ada huruf N ya, yang di antaranya ada suatu huruf, terus di sini ada I di ujung-ujung, dan di antaranya ada 4 huruf ya, terus ada N-nya juga di dalamnya. Nah, jadi kita melihat di ciperteksi itu ada nggak pola yang berbentuk seperti itu. Nah, contohnya yang di sini nih. Di sini ada apa ini? Dengan yang ini ya, berarti N-nya ini yang apa nih? C ya. C, ini T, ini N ya, ini sebagai N-nya, ini sebagai C mungkin ya. Oke. Ini sebenarnya ada beberapa yang salah tadi kayaknya. Ada nggak yang mirip dengan pola ini? Terus mana lagi nih? Ini mirip nggak? CSG ya. Ya, jadi ini beberapa ada yang salah bloknya mungkin ya. Nah, ditemukan itu yang di sebelah sini nih. Ya, jadi ini adalah bentuk yang hurufnya itu mirip dengan kata finansial ya. Ini E, ini I, ini N, A, N, terus C, I. Kita lihat ada yang bentuknya seperti Oke, nah jadi kita, dan apalagi kalau misalkan di dalam ciperteksnya itu yang muncul sederetan seperti itu, seperti ini ada banyak gitu. Yaitu jadi kita duga ini adalah kata finansial. Jadi misalkan di bawah sini ada yang seperti ini juga gitu ya. Sehingga kita dapat apa? Huruf F itu akan diubah ke X ya. Nah, jadi kita akan kembalikan ke plain text-nya untuk setiap huruf yang sudah ini kita ubah ke F kecil. Oke, jadi kalau yang huruf besar, huruf kapital itu menyatakan dia masih dalam cipertext. Tapi kalau yang huruf kecil itu yang sudah plain text ya. Nah, jadi ini kita ubah jadi seperti ini. Huruf X kita ubah ke F, T-nya kita ke dan seterusnya ya. Ini jadi cipertext. Kita ubah ke dalam plain text. Jadi baru sebagian karena kita baru tahu kata finansial saja ya dari situ. Nah, sehingga kemungkinan kuncinya akan jadi berkurang. Berkurang 6 huruf ya. Berkurang 6 huruf. Sehingga tinggal 20 faktorial. Oke, sini ya. Oke, nah ini sejarahnya ya. Jadi peristiwa yang menimpa Queen Mary ini, karena dia menggunakan abjad tunggal, jadi mudah diterka katanya. Mudah dipecahkan ya. Itu mungkin bisa dilihat dari sini ya juga ya. Pola dari hurufnya, seperti itu. Oke, dan ini nanti diteruskan. Jadi kalau misalkan ada suatu kata lagi dalam konteks bidang keuangan ya tadi ya, di ciperteksnya itu polanya sama, pola hurufnya. Nah, jadi kita bisa mengurangi jumlah kuncinya lagi. Seperti itu ya. Oke, ini metode terkaan ya. Jadi memang tidak 100% berhasil ya. Ini masih yang metode awal gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak sampai sini tentang metode terkaan? Tidak ada Pak, cukup jelas Pak. Cukup jelas ya. Oke. Karena ini masih yang awal ya, metode terkaan. Nah, yang berikutnya ini ini yang penting nih, analisis frekuensi. Jadi, kalau misalkan dalam bahasa Inggris, ini ada suatu penelitian ya, dari sampel 300.000 karakter ya dalam sejumlah novel dan surat kabar. Ternyata kemunculan huruf dalam teks itu seperti ini. A-nya ada 8,2% kemunculannya, B-nya 1,5%, dan seterusnya. Yang kalau kalian lihat, yang paling banyak itu huruf E ya. Nah, ini karena dalam bahasa Inggris di sini huruf E. Terus yang kedua paling banyak huruf A,
Habis itu huruf apa? I ya, ini ya. Oh, ini sebentar. Huruf T ya. Tadi E dulu, terus T, terus A ya, dan seterusnya. Yang paling sedikit di sini apa nih? J ya, J, terus Y sama Z ya. Itu mungkin memang oke juga di sini sedikit. Oke. P juga ya. Nah, ini kita bisa memanfaatkan ini dari analisis frekuensi untuk menebak kira-kira di dalam ciphertext itu huruf yang sering muncul apa gitu di dalam ciphertextnya. Lalu kita bandingkan dengan kalau di plain text itu seperti ini gitu. Nah, jadi ini ada sebarannya seperti ini ya, paling banyak itu E, ini T dan seterusnya. Ini kalau kita urutkan ya, dari paling banyak ke paling sedikit. Nah ini top 10 huruf yang sering muncul versi on the spot. Bukan. Nah, jadi ini dalam bahasa Inggris ya. Nah, jadi huruf yang paling banyak itu E, terus T, terus A, O, dan seterusnya. Dan yang paling sedikit tadi huruf apa? J ya. Nah, kalian kemarin kan belajar tentang flavor chipper ya. Nah, kemarin kenapa nggak ada yang bertanya ya? Kenapa di blok yang ukurannya 5x5 itu yang dihilangkan tuh huruf J? Ada yang tahu nggak kenapa huruf J yang dihapus? Karena J-nya sering tidak muncul, Pak. Ya, karena dia yang sering termasuk di frekuensi yang minimal ya di sini ya. Tapi kenapa bukan ini ya, bukan huruf Y atau Z atau Q gitu? Dan kenapa J-nya harus digantinya dengan I? Oke, ya salah satunya karena itu tadi ya, karena J-nya memang frekuensi kemunculannya paling sedikit. Terus kemarin saya mendapatkan alasan juga, karena kalau huruf J diganti dengan huruf I itu, misalkan ya ada kata dalam bahasa Inggris di mana huruf J sama I-nya itu dihilangkan, tetapi kita bisa tetap menerka kata sebenarnya itu apa gitu. Ya itu mungkin ada penelitian khusus tersendiri gitu ya. Jadi kenapa J itu diganti dengan I? Karena meskipun dia dihilangkan, kita tetap bisa menebak dengan jelas apa kata yang sebenarnya gitu ya. Makanya dia diganti dengan I gitu. Kemudian di flavor itu kan ada huruf yang disisipkan ketika ada dua alfabet yang kembar gitu ya di dalam pada saat dibagi dua itu. Dan yang disisipkan itu adalah huruf X. Oke, sebenarnya bisa juga di di bahasan yang lain ya, di sumber yang lain tuh saya pernah baca selain huruf X itu bisa juga huruf Z. Yaitu pertimbangannya dari itu sih, dari frekuensi kemunculan yang sedikit tadi. Jadi diganti dengan huruf X atau huruf Z bisa juga gitu. Oke, nah itu di flavor ya. Oke, itu nah ini top 10-nya untuk huruf ini ya, secara satu persatu gitu ya. Huruf yang sering muncul, E, T, A, dan seterusnya. Nah ini kalau misalkan dalam bigram itu artinya pasangan dua-dua di dalam suatu teks. Jadi ya huruf yang bersebelahan gitu ya. Itu yang sering muncul adalah huruf ini. TH, HE, IN, EN, dan seterusnya. Ya mungkin TH ini sering muncul karena ada kata de ya, THE. Terus kalau misalnya kita ambil dua yang bersebelahan kan ada TH di situ. Ya, makanya dia TH itu sering muncul kalau kita ambil bigram pasangan dua-dua seperti itu. Oke. Terus kalau misalnya kita ambil trigram, ternyata yang sering muncul memang ini THE ya, de ini. Terus ada N, ada THA ini mungkin ada det, ada den gitu ya, diambil dari kata itu yang sering muncul. Ternyata ya ini, kalau pasangan 3-3 atau trigram, yang sering muncul ya ini. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini berdasarkan ini ya, berdasarkan penelitian tadi, mirip yang ini tadi, tapi dia ditelitinya dengan 2 dan 3 huruf. Oke. Nah, itu dalam bahasa Inggris tadi. Nah, ini dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau beda bahasa, beda ini ya, beda frekuensinya. Ternyata kalau di bahasa Indonesia yang sering muncul itu adalah huruf A. Sampai 17% ya, dia sering dipakai hurufnya. Terus N,
terus I, terus E, dan seterusnya. Yang paling sedikit, oh ini nggak ada ya, paling sedikit mungkin huruf X atau Q ya. Oke, ya nanti kalian bisa cari lebih lanjut ya, kalau yang bahasa Indonesia itu urutannya seperti apa, dari paling besar ke paling kecil. Nah, jadi crypt analysis itu menggunakan tabel frekuensi kemunculan ya, huruf dalam bahasa Inggris itu sebagai alat bantu melakukan dekripsi. Jadi kemunculan huruf-huruf di sebarang plain text itu tercermin pada tabel tersebut. Nah, contohnya misalkan kalau huruf R itu muncul di ciphertext, maka kemungkinan besar huruf itu adalah huruf E. Ini dalam bahasa Inggris ya tadi ya. Nah, jadi kita duganya dia huruf E. Nah, jadi metode analisis frekuensi itu seperti ini. Jadi misalkan plain text ditulis dalam bahasa Inggris, oke, terus asumsikan plain text dienkripsi dengan alfabet cipher tunggal ya. Cipher alfabet tunggal, yaitu yang setiap satu alfabet itu diubahnya ke satu alfabet yang lainnya. Jadi hanya kemungkinannya bisa satu saja. Tidak bisa bercabang gitu ya. Ya, terus hitung frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf di ciphertext. Nah, jadi yang sudah dienkripsi tadi itu kita hitung frekuensi kemunculannya. Yang paling banyak muncul huruf apa gitu ya, diurutkan dari yang paling sering muncul ke bawah sampai yang paling jarang muncul. Nah, lalu kalian bandingkan hasil yang tadi sudah dihitung dengan tabel yang ada di sini, tabel kemunculan yang ada di bahasa Inggris di dalam penelitian yang ini. Nah, setelah dibandingkan lalu kita cocokkan saja nih ya. Itu huruf E-nya jadi huruf apa, terus huruf A-nya jadi huruf apa, dan seterusnya. Sehingga nanti kita bisa dapat ini fungsi enkripsinya itu seperti apa. Dari huruf ini diubah menjadi huruf apa. Nah, ini ada contoh. Ada suatu ciphertext seperti ini. Nah, lalu lakukan crypt analysis dengan metode analisis frekuensi untuk memperoleh plain text-nya. Nah, di sini asumsinya dia menggunakan bahasa Inggris dan cipher yang digunakan tuh abjad tunggal. Oke, nah jadi kalian perlu mencari nih huruf yang sering muncul di sini huruf apa. Ternyata setelah dilihat yang sering muncul tuh huruf P, lalu huruf Z, terus huruf S, U, dan seterusnya. Paling sedikit di sini, ada yang tidak muncul juga ya di sini. Nah, jadi tentunya pada saat kita bandingkan ini ya, si P tadi itu kita terka gitu. Tapi di sini bukan terka ya, kita pakai analisis frekuensi ya. Ya kita duga sama aja ya. Nah, jadi P ini adalah pemetaan dari E. Terus Z ini pemetaan dari T gitu. Nah, oke. Nah, di sini katanya memang belum bisa dipastikan 100% ya. Tapi ini langkah awal yang sudah bagus ya. Karena kita menggunakan analisis frekuensi tadi. Cara ini sebenarnya lebih efektif kalau ukuran dari ciphertext-nya ini panjang gitu ya. Karena kita bisa lebih yakin mana yang huruf yang benar-benar sering muncul gitu. Urutannya dari yang paling sering muncul sampai yang paling jarang muncul. Jadi semakin bagus kalau ciphertext-nya ini semakin panjang. Oke, dan tadi setelah kita bandingkan ya, P ini kita duga dia adalah huruf E, Z ini kita duga sebagai T. Nah, lalu kita coba menggantinya. Nih, Z-nya kita ganti dengan T. Jadi kita dugain dia sebenarnya jadi T gitu ya. Nah, ternyata dapatnya seperti ini nih. Kita baru dapat 2 huruf. Kalau seandainya tadi spasinya tidak dihilangkan, berarti kan kita masih bisa melihat dari pola huruf ya, dari suatu katanya. Kita bisa lihat nih, ada suatu kata 3 huruf. Di sini, mana di sini? Ini sini, ZWP. Di mana Z-nya ini kita sudah tahu itu T, dan P-nya ini kita tahu itu E. Dan ZWP ini mungkin sering muncul juga nggak di sini? Ya mungkin kalau misalnya dia sering muncul juga, kita bisa terka dia berbentuk trigram yang sering muncul. Tapi di sini mungkin belum ada ya, karena hanya satu ya ZWP-nya ya. Nah, mungkin kita bisa lihat dari kata yang lain. Kata yang lain yang mana? Ini nih. Yang mana? Oh, ini nih. ZWSZ.
Nah, ini kalau di dalam bahasa Inggris, ini kita duga sebagai kata apa nih? Ternyata kita duga sebagai that ya. Dan di sini kan ini hurufnya W. Di sini W juga. Oh, berarti ini TH sesuatu T ya. Terus kalau ini THE. Berarti kita duga mungkin S-nya ini sebagai huruf A gitu ya. That ya. Nah, jadi kita sudah tahu dua huruf lagi, yaitu H dengan A ya. Nah, jadi kemungkinannya jadi lebih sedikit lagi gitu. Oke, jadi sudah dapat P, Z, W, sama S. Terus kita tuliskan lagi jadi seperti ini. Oke, nah, terus kita mencari kata yang lain lagi yang bisa dilihat polanya ya, pola hurufnya. Nah, di sini nih, ada WSFP. Nah, ini kalau dalam bahasa Inggris, kemungkinannya bisa banyak ya. AA sesuatu E. Bisa aja apa nih, have, had, hell, has. Nah, jadi ini kita bisa mengganti semua semua Z ya. Tadi huruf Z ya itu ya. Ini bukan Z ya ini. Ini harusnya F ya, salah ini. Jadi dengan mencoba mengganti semua F ya ini ya, dengan V, T, L, Z. Nah, ini sebentar. Oh iya, betul. Ini harusnya F ya. Nah, ternyata yang paling cocok itu adalah V. Karena dia dibandingkan dengan semua yang ada di sini nih. Jadi kalau misalnya di sini ada F, kita ganti dengan huruf yang selain V, ternyata tidak cocok gitu ya. Ya, ini memang dicoba satu persatu dan dibandingkan dengan huruf yang lain ya, kata yang lain. Kalau misalkan tidak cocok, berarti coba yang lain. Dan ternyata yang paling cocok itu diganti dengan V, sehingga untuk kata ini itu adalah have. Oke, terus dicari lagi kemungkinannya. Oke, di sini dengan mengganti huruf F tadi, ini F ya harusnya, dengan V, ternyata ini ada kata yang panjang nih. Kata yang panjang yang ini. Itu kita ubah sudah menjadi seperti ini. Nah, ini kira-kira kalau dalam bahasa Inggris apa nih? Ternyata diduganya tuh ini, representatives. Ya. Jadi E ini ternyata diubah menjadi R, terus Y ini menjadi P, dan seterusnya yang lain. Jadi kita sudah dapat banyak huruf lagi di sini. Nah, sehingga hasilnya kalau diteruskan kita bisa menerka sampai terbentuk suatu rangkaian kalimat yang terbaca dengan jelas gitu ya di dalam bahasa Inggris seperti ini gitu. Memang prosesnya panjang ya karena ini menganalisis setiap huruf dan kata ya, dan dari frekuensi kemunculannya juga tadi. Seperti itu. Ini tadi yang contoh masih ada spasinya ya. Ternyata pada saat spasinya dihilangkan pun analisis frekuensi ini masih bisa dilakukan. Tetapi kita mungkin nggak bisa meninjau dari ini ya, pola huruf setiap kata ya. Kita nggak bisa yang cara itu karena ya spasinya dihilangkan. Kita nggak tahu satu kata itu ada berapa huruf di sini. Nah, jadi kita bisa lihat dari frekuensi kemunculannya saja. Dan frekuensi kemunculan itu tidak hanya per satu huruf. Bisa juga secara bigram 2 huruf ya, atau trigram 3 huruf. Ya, jadi kalau misalnya huruf I yang sering muncul, terus ada huruf XLI dan kalau 2 huruf XL, kalau 3 huruf XLI, nah kita bisa duga ini sebenarnya plain text untuk apa nih? Ini ciphertext untuk plain text E, terus ini untuk D, ini untuk TH gitu. Nah, jadi kita bisa sudah punya 3 pemetaan ini. Nah, jadi kita frekuensi kemunculannya bisa tinjau dari 1 huruf, 2 huruf, dan 3 huruf. Mungkin kalau ada 4 huruf ya silakan, tapi nggak tahu kalau 4 huruf itu akurat atau tidak ya. Oke. Nah, jadi seperti ini. Setelah tadi kita ganti ya 3 huruf ini menjadi huruf plain text-nya ini, jadi sebagian sudah ada yang berubah nih.
yang awalnya huruf besar jadi huruf kecil. Di mana yang huruf besar itu kan masih ciphertext. Nah, yang huruf kecil ini sudah menjadi plain text. Nah, terus kita cari mana ada bagian kata yang bisa kita terka. Ternyata di sini ada kata ini, XLEX yang dipetakan jadi ini. Nah, ini kita duganya sebagai that. Nah, akhirnya kita dapat satu huruf lagi. Apalagi huruf A ini itu sering muncul ya, kalau ya termasuk yang sering muncul juga dalam bahasa Inggris. Jadi pasti akan ada yang terbuka jadi banyak gitu. Jadi huruf A-nya jadi muncul banyak. Nah, terus kita cari lagi, ternyata ada kata apa ya? Di sini dapat RT. Itu di mana ya dia? Oh, di sini nih, di sini. Ini kita duganya sebagai state. Berarti R-nya ini kita duga sebagai S. Oke, terus di sini ada at that, ini ada M besar, ada Z sama E. Ini mungkin kita duga sebagai at that time. Terus di sini AEVE sebagai here. Ya, jadi akhirnya kita punya 4 pemetaan lagi. Oke, dan tentunya tidak semudah itu ya untuk melihat ini kira-kira sebagai huruf apa. Memang perlu dianalisis, dibaca dengan detail gitu di setiap ini. Oke, dan tadi sudah diubah, terus ada kata lagi, remark A, ternyata ini remark. Jadi A ini menjadi K. Iterasi ketiga seperti ini. Oke. Oh, sudah banyak yang berubah ya tadi ya. Oke. Ternyata ada satu yang belum ini ya. Oh, dan ini kalau dipisahkan dengan spasi, jadi seperti ini ya, dan diberikan koma ya. Jadi ini plain text-nya seperti ini. Tentunya prosesnya tidak singkat ya, ini butuh analisis yang detail, terus dan tidak selalu pasti benar juga gitu ya. Jadi ada kemungkinan masih bisa salah ya. Seperti itu ya. Ini dengan analisis frekuensi dan gabungan dengan terkaan ya sebenarnya di sini. Oke, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan ya? Silakan. Ya, gimana? Cukup jelas ya? Mohon maaf Pak, saya mau nanya. Oh ya, silakan. Saya Muhammad Fakih, saya dari angkatan 2017. Saya mau nanya Pak, jadi untuk metode yang bisa dipecahkan dengan cara ini tuh cuma yang itu Pak ya, tadi kan apa? Kalau kayak ini kan teaser Pak ya, pakainya ganti satu huruf ke huruf lain gitu Pak ya. Cuma metode kayak gini doang bisa dipecahin dengan cara Iya, betul. kayak gini Pak ya. Yang abjad tunggal ya berarti ya. Iya Pak. Soalnya kalau yang untuk metode, gimana? Kalau untuk metode lain ada juga nggak, misalkan untuk metode lain tuh ada cara sendiri juga buat mecahinnya gitu Pak, tanpa kita tahu cipher key-nya sama atau yang kunci-kunci lainnya gitu Pak. Oke. Nah, kalau untuk yang metode lain itu nanti ada juga. Jadi misalkan yang Vigenère Cipher. Vigenère Cipher itu kan memungkinkan suatu alfabet itu bisa dienkripsi ke lebih dari satu kemungkinan alfabet lainnya gitu ya. Jadi itu nanti yang di selanjutnya setelah ini dengan metode Kasiski namanya. Jadi kalau yang awal tadi ini memang khusus untuk yang abjad tunggal. Jadi abjad tunggal itu di mana yang satu huruf itu dikonversi atau dienkripsi ke kemungkinannya hanya satu huruf juga. Jadi ya seperti yang pergeseran atau permutasi dari 26 huruf itu gitu. Itu yang ini yang abjad tunggal ya. Ya jadi yang ini memang hanya untuk yang itu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Nah jadi kalau untuk yang Vigenère Cipher itu yang seperti ini. Nah jadi kalau yang Vigenère Cipher kan nggak bisa ya pakai yang metode tadi ya.
Karena misalkan nih, huruf A di plain text. Terus kalau misalkan dengan suatu kunci, bisa saja nih, A itu kan kalau pas ketemu huruf kuncinya C gitu ya, berarti kan A ditambah C jadi apa gitu. Terus misalkan ada huruf A lagi di plain text, karena dia perbedaan posisi di dengan kuncinya, A ini ditambahkan dengan huruf yang lain, misalkan huruf D gitu. Sehingga kan hasilnya jadi berbeda dengan yang tadi. Nah, jadi itu tidak abjad tunggal namanya. Nah, ini berarti kita bisa pakai dengan metode ini, Kasiski. Nah, ini sejarahnya ya, memecahkan Vigenère Cipher pada tahun 1863. Nah, di sini yang perlu kita terka pertama kali itu adalah panjang kuncinya dulu. Panjang kunci dari Vigenère Cipher. Nah, terus metode ini memanfaatkan keuntungan bahwa bahasa Inggris itu tidak hanya mengandung perulangan huruf. Oke. Tapi juga perulangan pasangan huruf triple. Oke. Tidak hanya, sebenarnya mungkin bukan tidak mengandung ya, tapi jarang atau kemungkinan kecil sih. Oke, perulangan kelompok huruf ini ada kemungkinan menghasilkan kriptogram yang berulang. Oke. Nah, ini contoh aja ya. Nah, jadi ini ada plain text seperti ini. Crypto is short for cryptography. Oke. Terus kuncinya ABCD, ABCD, dan seterusnya ya. Jadi sebenarnya kuncinya ini ABCD, terus dilakukan secara berulang. Nah, pada saat kalian jumlahkan ke bawah gitu ya, dengan modulo 26, nah C ini menjadi C juga, terus R menjadi S, ya, dan seterusnya. Nah, kalau dilihat, ini kan Vigenère Cipher ya. Coba, di sini kan ada huruf O, ini menjadi P. Tapi di sini ada huruf O juga, tapi menjadinya Q gitu. Karena dia perbedaan di huruf kuncinya. Di sini dia ketemunya dengan B. Tapi di sini ketemunya dengan C. Ya. Jadi hasilnya bisa berbeda. Nah, metode Kasiski ini itu gunanya untuk menerka panjang kuncinya. Panjang kunci dari si ini. Jadi menerka ABCD ini berapa, panjangnya berapa gitu ya. Menerka panjang kunci. Nah, caranya gimana? Pertama lihat di ciphertext-nya. Ada nggak rangkaian substring ya yang berulang atau mirip gitu ya. Seperti ini nih. Di sini kan ada CS, AS, TP. Di sini juga ada seperti itu. CS, AS, TP gitu ya. Jadi diduganya sebenarnya ini nih kenapa bisa berulang karena dia hasil dari enkripsi dengan kunci yang sama. Nah, berarti diduganya dia plain text-nya juga merupakan kata yang sama gitu. Itu diduganya seperti itu. Oke. Tapi tidak selalu demikian ya. Ini contoh untuk yang ini. Nah, kalau yang di sini nih. Nah, ini kalau panjangnya berapa nih? Panjangnya 6 ya, A, B, C, D, E, F. Di sini ketemunya pas di huruf E pertama kalinya. E, F, A, B, C, D. Nah, di sini kata kripto ini jadi hasil yang berbeda ya di sini. Dia tidak sama lagi di sini. Nah, kenapa? Ini mungkin pengaruh dengan apa nih? Apakah pengaruh dari panjang kunci atau pengaruh dari ini? Jarak dari ini mungkin nggak? Nah, jadi ternyata gini. Jika jarak antar dua buah string yang berulang tadi itu merupakan ini kelipatan dari panjang kunci ya. Jadi jarak dari sini ke sini itu kelipatan dari panjang kuncinya. Kalau ini kan panjang kuncinya 6 ya di sini ya. Maka string yang sama itu tersebut akan muncul menjadi kriptogram yang sama juga di ciphertext-nya. Oke, sehingga kenapa kalau di sini dia jadi berbeda ciphertext-nya, tapi yang di depan sini jadi sama. Karena pengaruh dari jarak ini tadi. Ini jarak dari sini ke sini, dari C ke C lagi ini, itu adalah kelipatan dari 4 untuk contoh yang ini. Tapi kalau untuk contoh yang ini, jaraknya itu bukan kelipatan dari 6. Sehingga sehingga ini bukan hal yang sama ya. Atau ini contohnya sebenarnya bukan ini ya. Oke, udah lihat yang ini aja contohnya. Oke, nah di sini ya. Pada contoh 1, kunci ABCD, panjang kuncinya 4. Jarak antar dua
ini dua kata kripto tadi kan 16 ya. Oke, jadi 16 itu kan kelipatan 4, maka kripto akan dienkripsi jadi ciphertext yang sama gitu ya, kriptogram yang sama. Oke, betul ya. Ini jadi ciphertext yang sama. Oke. Nah, untuk yang contoh 2, kuncinya jadi A, B, C, D, E, F nih. Panjang kuncinya 6, dan jarak dua kata kripto tadi yang ada di ciphertext itu kan 16. Dan karena 16 ini bukan kelipatan 6, jadi kata kripto ini tidak dienkripsi jadi ciphertext yang sama gitu ya. Nah, jadi sehingga di sini nih hasilnya jadi berbeda. Karena jarak dari sini ke sini, dari C ke C ini, itu bukan kelipatan dari AB, bukan dari 6. Ini kan A, B, C, D, E, F kan ada 6 ya panjangnya. Oke, sehingga hasilnya di sini berbeda gitu. Nah, jadi di sini Kasiski ini ada apa nih? Intinya apa? Dia mencari 2 atau lebih kriptogram yang berulang untuk menentukan panjang kunci. Dan idenya dia bisa pakai FPB-nya gitu ya. Coba. Pertama langkahnya gini. Temukan semua kriptogram yang berulang di dalam ciphertext. Nah, tentunya kalau berulang berarti kan kita mencari pasangan substring yang muncul 2 kali gitu ya. Oke. Dan semakin panjang substringnya itu semakin bagus dia. Kemudian hitung jarak antar kriptogram tadi yang berulang tadi. Jaraknya berapa? Jadi setiap pasangan yang berulang tadi itu kan kita dapat nilai jaraknya. Kemudian setiap pasangan yang berulang tadi, nilai jaraknya itu kita cari FPB-nya. FPB-nya berapa? Nah, sehingga FPB-nya itu kita duga sebagai apa? Sebentar. Tidak harus FPB-nya ya, tapi bilangan yang membagi FPB itu gitu. Nah, bilangan yang membagi FPB itu kita duga sebagai panjang kuncinya gitu. Oke, ya coba kita lihat contohnya. Nah, gini aja. Nih, di sini ada suatu ciphertext. Ada kata yang berulang ini dengan ini nih. Nah, ya, jadi ada yang ini dengan ini dia berulang. Muncul 2 kali gitu ya. Terus kita hitung jaraknya. Ini dengan ini jaraknya berapa? Jadi dari huruf D ke D lagi, berapa ini jaraknya? Ternyata jaraknya 18. Oke, terus 18. Kalau yang satunya yang ini, N ke N lagi. Jaraknya 20. Nah, FPB-nya dari 18 sama 20, ini berapa ini? FPB-nya kan 2 ya. Karena faktor pembaginya ini kan. Yang sama itu 2 ya. Jadi kita duga panjang kuncinya 2. Ini kemungkinan besar ya, seperti itu. Panjang kuncinya 2. Nah, jadi terus setelah panjang kuncinya diketahui, langkah berikutnya menentukan kata kuncinya. Jadi yang 2 digit kunci tadi apa gitu. Karena hanya 2 digit mungkin tidak terlalu banyak ya. Jadi kita bisa menggunakan secara brute force. Kita coba ada berapa kemungkinan. Jadi kalau misalkan tadi ada 2 digit yang jadi kuncinya, jadi 26 pangkat 2 ya. Ya, setidaknya itu sudah mengurangi kemungkinan kunci sebelumnya ya. Yang kalau misalkan kita tidak tahu panjangnya gitu. Oke, jadi itu untuk mengetahui kunci dari gitu. Terus kalau misalkan nih, seandainya FPB yang ini dengan FPB yang ini tuh hasilnya 12 misalkan. Jadi hasil FPB-nya 12. Berarti terkaan untuk panjang kunci itu sebenarnya tidak harus sama dengan 12. Tetapi bisa saja suatu bilangan yang habis membagi 12 itu. Jadi misalkan 1, 3, 4, 6, 12. Atau 2 ya, bisa juga. Nah, itu. Nah, kalau di sini kan FPB-nya 2. Ya, kemungkinan kan yang habis membagi 2 cuma 1 atau 2 ya. Tapi kalau misalkan kita duga panjang kuncinya 1, ya itu sebenarnya sama saja dengan alfabet tunggal ya, kalau misalkan panjang kuncinya 1. Sehingga di sini kita pilihnya yang 2 yang ini. Ya, seperti itu. Oke. Tapi kalau misalkan yang ini,
Panjang kuncinya 2. Jadi kan tidak terlalu banyak ya menebak katanya. Gimana kalau misalkan panjang kuncinya itu agak panjang gitu ya. Nah, jadi kita bisa lakukan ini. Misalkan panjang kunci yang sudah berhasil dideduksi itu adalah N. Maka setiap huruf yang kelipatan N itu pasti akan dienkripsi dengan huruf kunci yang sama. Nah, jadi misalkan yang ini tadi nih. Nih, di kata ini aja. Ini kan panjang kuncinya ada 6. Oke, jadi pasti kalau di posisi 1 ini, huruf C ini kan dienkripsinya dengan huruf A. Pasti nanti di huruf plaintext ke-7 itu akan dienkripsi dengan huruf A juga. Terus 7 plus 6 berarti, sebentar, ini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya betul ya. Terus tambah 6 lagi. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Posisi ke-13 pasti ini akan dienkripsi dengan A juga gitu. Nah, ini kita kumpulkan. Kita kumpulkan semua posisi yang dia itu akan dienkripsi dengan kunci yang sama ya, kunci yang sama. Sehingga kalau dia akan dienkripsi dengan suatu huruf kunci yang sama, nah ini baru kita akan gunakan metode abjad tunggal tadi ya, seperti yang di awal. Nah, jadi kita akan duga kalau ini diubah dengan kunci ini, dia ternyata diubahnya jadi huruf ini. Terus huruf I diubah dengan kunci yang sama seperti yang tadi, ternyata dia diubahnya dengan yang ini. Nah, itu kita kelompokkan. Nah, dikelompokkan, terus baru kita analisa nih di sini. Nah, tiap pesan itu jadi dipecahkan dengan analisis frekuensi, yaitu bisa juga dengan analisis frekuensi. Oke, nah contohnya ini nih, contohnya. Jadi di sini ada ciphertext. Ada ciphertext seperti ini. Ini sebenarnya sebelum dia pakai Kasiski ya. Oh, sebentar. Oh, dia pakai Kasiski nih. Tapi Kasiskinya ada berapa ini? Yang sering muncul ada 3 ini ya, 3 huruf yang sering muncul. Substringnya ini 3 digit ya berarti ya. Dan dia sering munculnya ada beberapa kali ya. LJV di sini ada juga ya. Dan jarak dari satu dengan yang lainnya itu 15 sama 10. Jadi kita duga panjang kuncinya itu 5. Karena FPB dari 15 sama 10 itu 5 ya. Nah, jadi kita duga panjang kuncinya 5. Oke. Nah, selanjutnya gimana? Kita pisahkan setiap huruf di ciphertext ini berdasarkan posisi di modulo 5-nya gitu. Jadi posisi 1 L, terus posisi 6 di sini, posisi 11 ya. Terus posisi 16 ya, seterusnya. Ini kita kelompokkan seperti ini. Dan yang posisi berikutnya juga di sini huruf ke-2, terus huruf ke-7, huruf ke-12, huruf ke-17 dan seterusnya jadi satu kelompok di sini. Terus kelompok 3 ini dari huruf ke-3, huruf ke-8, huruf ke-13, huruf ke-18 dan seterusnya ya. Sampai di sini ada 5 kelompok. Kenapa 5 kelompok? Karena ya panjang kuncinya tadi kita duga 5 ya panjangnya. Nah, akhirnya dia jadi satu rangkaian apa ini? Ciphertext yang sebenarnya ini dienkripsi dengan kunci yang sama gitu ya. Hanya dia tersebar aja posisinya tadi. Oke, dan kita analisa ini huruf yang sering muncul di sini apa? Ini yang sering muncul adalah huruf L. Di sini yang sering muncul huruf J, di sini yang sering muncul huruf V, terus huruf N dan huruf A. Oke, dan dalam bahasa Inggris kan 10 huruf yang sering muncul tuh ini ya. Nah, jadi yang huruf-huruf tadi, ya ini kemungkinannya ya sekitar ini juga. Dan dia menganalisa ada 3 huruf ya, yang bersebelahan, yang LJV tadi, itu sering muncul beberapa kali. Nah, ini digabungkan lagi dengan trigram ya, frekuensi kemunculan yang trigram. Dimana kalau yang 3 huruf yang sering muncul itu diduganya ya dengan huruf ini, D tadi.
Nah, jadi LJV ini diduganya sebagai kata the. Sehingga L-nya ini sebagai T, J-nya sebagai H ya, terus V-nya sebagai E. Nah, jadi kita dapat menerka LJV-nya itu adalah the. Jadi kemungkinannya sudah berkurang lagi. Nah, terus dari sini dibuat tabel yang memetakan dari plaintext ke ciphertext. Oke, jadi tadi ini kan sudah kita duga ya. Tadi plaintextnya di sini, yang di sini LJVNA. LJVNA ini kita tebak dia plaintextnya apa. Tadi L ini T, J ini H, V ini E gitu ya. Nah, jadi tinggal yang ini. NA ini apa? Ini ya tinggal dicari kemungkinan dari huruf-huruf yang ada di sini. Top 10 tadi. Oke. Terus karena panjang kuncinya ada 5 ya. Nah, ini kita bisa hitung dari yang sudah yakin tadi. Nah, jadi kalau misalkan plaintext T ternyata diubahnya menjadi L, nah ini berarti kuncinya apa nih? Tinggal L dikurangin T dalam modulo 26 itu ya. Jadi L dikurang T dalam modulo 26 itu adalah nilainya 18 ya, yang artinya itu adalah huruf S. Nah, terus J dikurangi H itu jadi bernilai 2. Oke, ya ini sebenarnya pergeserannya, oh ya betul ya, dikurangi ini jadi 2, dan 2 itu adalah C gitu ya, karena A-nya kan 0. Oke, terus V dikurangi E itu 17, artinya R. Nah, jadi sudah ada 3 huruf di dalam kuncinya, yang tadi kita duga jadi ada 5 kunci. Nah, yang A dan M ini kita sesuaikan dengan ini, plaintext apa yang kita duga. Nah, ternyata dengan menganalisis ini, ciphertext yang kita ganti-ganti kemungkinan dengan 10 huruf yang ada di sini, ternyata kita duga ini adalah N juga. Ya, N-nya menjadi N, sehingga di sini hurufnya A. Gitu. Terus ini kita duga sebagai O. Jadi nilai satu huruf di sini lagi nih, A dikurangi O, jadi 12, yaitu M. Nah, jadi kita sudah punya kuncinya, yaitu scram ini. Gitu ya. Oke. Dan di sini biasanya proses yang agak butuh coba-coba yang banyak ya, itu di sini sih memang. N sama O tadi. Karena kita mau mencoba kemungkinan dari ini. Top 10 huruf yang ada di sini ya. Oke. Seperti itu. Atau kita bisa lihat juga dengan metode terkaan, kita masukkan ke sini yang mungkin, terus kalau melihat ada kata yang dalam bahasa Inggris itu benar gitu ya, ya itu jadi kemungkinan besar untuk menebak huruf plaintext ya, seperti itu. Oke, jadi ya ini memang selain dari analisis memang butuh terkaan juga ya di sini. Jadi gabungan antara analisis frekuensi, terus dengan Kasisky tadi yang menentukan panjang kunci, terus ada terkaannya juga sesuai dengan bahasanya, bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Seperti itu. Oke, dan akhirnya setelah kita dapat kuncinya scram, terus kita dekripsi jadi seperti ini. Akhirnya dapat plaintext-nya ya, seperti itu. Oke, ini untuk yang Visioneer Cipher. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, atau saya kasih ini ya, soal untuk yang Kasisky ya. Sebentar, saya cari dulu soalnya. Ya.
Oke, nah sudah terlihat ya. Nah, di sini ada suatu ciphertext ya, yang dienkripsi dengan Vigenère cipher abjad majemuk ya tentunya. Jadi bukan yang abjad tunggal. Nah, coba kalian tentukan perkiraan panjang kunci dengan metode Kasiski. Ini contoh soal UTS ini. Oke, ya silakan ya. Ini perlu saya copy ke sini nggak? Saya copy ke sini aja ya. Nah, itu. Jadi coba kalian tebak panjang kuncinya itu berapa ya dengan metode Kasiski. Berarti kalian perlu mencari substring yang berulang minimal ada dua pasang substring yang berulang gitu. Karena kan ingin mencari FPB ya, silakan. Nanti yang bisa silakan disampaikan hasilnya seperti apa. Oke, gimana? Ada yang sudah dapat? Atau ada yang sudah menemukan substring yang berulang ya dari ciphertext ini? Oke, jadi caranya tinggal cari substring yang berulang, misalkan yang ini nanti dicari ada berulang di mana, terus hitung jaraknya. Jaraknya itu berapa? Dari karakter yang satu dengan karakter yang satunya ya. Nah, terus kalian cari lagi substring lain yang berulang juga. Jadi muncul lagi, misalkan ya di sini dengan yang di sini misalkan. Terus dihitung jaraknya. Nah, habis itu jarak yang pertama tadi dengan jarak yang kedua ini kalian cari FPB-nya. Nah, itu yang akan diduga sebagai panjang kuncinya.
ketemu? Nah, ini si Bagas udah menemukan ini ya, kata yang berulang. Oke, gimana Bagas? Udah menemukan FPB-nya belum? Atau nilai panjang kuncinya berapa? Belum, Pak. Belum. Belum, oke. Tinggal dihitung jaraknya saja ya. Oke, sebentar. Tes, halo? Oke, ini si Nita sudah menemukan ya. Jaraknya untuk yang X, Y, C, T, A, Q ini 12. Terus yang DBSKW-nya 18 ya. Oke, nah dari situ kalian hitung FPB-nya. FPB dari dua bilangan itu berapa? Hah? Dua? Dua atau berapa? FPB itu apa? Kelipatan persekutuan, faktor persekutuan terbesar ya. Nah, jadi 6 ya. Jadi 6, betul. Nah, jadi kemungkinan untuk panjang kunci itu sebenarnya selain 6, itu juga faktor pembaginya 6. Ya, jadi sebenarnya bisa saja panjang kuncinya 2, 3, ataupun 6 gitu. Jadi kalau misalkan yang terbesar, panjang kunci yang terbesar ya kemungkinannya 6 itu. Karena sebenarnya gini, misalkan kita duganya kuncinya itu panjangnya 6, tapi ternyata panjang kuncinya itu 2. Nah, sebenarnya itu nggak masalah. Misalkan nih, panjang kunci sebenarnya itu cuma AB, tapi kita terkanya panjang kuncinya 6. Ya berarti kita sama saja menduga panjang kuncinya itu AB, AB, AB gitu ya. Jadi nggak masalah kalau kita pilih panjang kuncinya itu 6. Jadi bilangan yang menjadi FPB-nya antara 12 sama 18 ya. Oke gitu ya. Ini sepertinya sudah bisa semua ya. Nah, jadi ini untuk menentukan panjang kunci dengan metode Kasiski. Nah, kalau misalkan ingin menerka panjang kuncinya apa, huruf kuncinya apa, nah itu kalian bisa menggunakan yang tadi. Jadi kalian tebak nih, ini berarti 6 ya tadi ya. Di posisi modulo 6, jadi posisi 1, posisi ke-7, 7 mana nih? Sini. Pokoknya yang selalu plus 6 gitu ya. Itu pasti akan dienkripsi dengan huruf
kunci yang sama gitu ya, lalu dikumpulkan jadi satu. Nah, terus yang N sama yang posisi ke-2 plus 6, berarti posisi ke-8 ya, dan seterusnya, itu dienkripsi dengan huruf yang sama juga ya. Dugaannya seperti itu. Nah, jadi itu tadi mirip yang di sini nih. Nah, yang di sini. Nah, ini ya dikumpulkan seperti ini. Nah, lalu yang sering muncul di setiap kelompoknya, itu kita terka lagi. Ini hurufnya apa, berdasarkan ini tadi, yang sering muncul ya, dalam bahasa Inggris. Ya, seperti itu. Oke, sehingga nanti kita bisa mengetahui huruf kuncinya itu apa. Tapi karena di sini saya buat plain text-nya sebarang ya, jadi ini mungkin tidak ada maknanya gitu. Ya, di sini kan hanya untuk menentukan panjang kunci. Persoalannya seperti itu ya. Oke, untuk Kasiski ini ada yang mau ditanyakan nggak? Metode Kasiski ya, untuk menentukan panjang kunci. Ada yang mau bertanya? Cukup jelas ya? Oke, ini sepertinya sudah bisa semua. Oke. Nah, ini satu lagi, tapi ini hanya singkat ya sepertinya. Jadi terkait Playfair Zipper, di mana yang Playfair Zipper itu yang kalian pelajari minggu lalu, itu yang berukuran 5x5 itu ya kuncinya ya, yang huruf J-nya itu dihilangkan dan diganti huruf I. Nah, ini sebenarnya kan zipper dengan apa nih? Poligram ya, dengan 2 huruf ya. Jadi 2 huruf yang bersebelahan ya, itu diubah menjadi 2 huruf yang lain. Ya dengan kuncinya 2 itu tadi ya, 2 huruf yang ada di bujur sangkar 5x5 itu. Ya kuncinya dari situ. Jadi pasti kalau 2 huruf yang ini bersebelahan itu akan diubah menjadi 2 huruf yang sama juga tentunya ya. Jadi otomatis itu bisa dengan mudah dipecahkan dengan analisis frekuensi bigram. Jadi yang pasangan 2-2. Jadi misalkan ini nih, huruf TH sama HE ini kan yang sering muncul. Jadi di dalam zipper text-nya yang dengan metode Playfair Zipper ini, huruf yang sering muncul di sana itu kita duganya sebagai ini. Dan ini jadi jatuhnya seperti yang abjad tunggal tadi gitu. Cuman di sini per 2 huruf yang bersebelahan. Ya, jadi bisa dengan mudah dipecahkan gitu ya dengan ini. Terus ada lagi kelemahannya kebalikan. Jadi kalau huruf AB misalkan bentar. Oke, jadi misalkan hurufnya RE setelah dienkripsi menjadi AB. Pasti yang huruf pertukarannya ER itu dienkripsi menjadi kebalikannya dari yang ini, pasti jadi BA gitu. Jadi bersebelahan gitu ya. Berkebalikan gitu ya. Jadi dengan mudah untuk ditebaknya. Oke, dan dengan analisis frekuensi bisa kelihatan juga ya dari sini. Nah, sehingga pengembangan lebih lanjut dari Playfair Zipper ini salah satu topik dari tugas akhir salah satu bimbingan saya yang sekarang. Jadi pengembangan dari Playfair Zipper diubah ke bentuk binari gitu ya. Jadi untuk meningkatkan tingkat keamanannya gitu ya. Jadi supaya tidak dengan mudah diterka dengan analisis frekuensi seperti ini. Diubah ke biner lalu ya ada komunikasi di bujur sangkar yang tadi yang 5x5 itu. Jadi tidak hanya huruf alfabet biasa tapi melibatkan string biner. Oke ya, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini. Jadi ini tidak semuanya ya, tidak semua yang dibahas terkait script analisis. Nah, di sini saya tadi menemukan suatu makalah. Di sini membahas tentang beberapa hal terkait script analisis dari yang klasik sampai yang modern. Tapi di sini yang modern yang dijelaskan tentang jenis-jenisnya ya. Oke, nanti ini saya bagikan aja untuk tambahan materi ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sampai sini? Silakan kalau ada yang masih ingin ditanyakan. Jadi mungkin minggu depan Pak Arin ini ya akan menyampaikan tentang steganografi. Biasanya kalau Pak Arin ini ya
memutar lagu ya biasanya. Ini saya mau mutar lagu Oktober Ceria tapi nggak punya lagunya. Kan bulan Oktober sekarang. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak sampai sini? Tidak ada ya? Cukup jelas ya? Cukup, Pak. Cukup ya, oke. Terus perlu bikin program lagi nggak nih? Soalnya biasanya kalau Pak Arin ngasih tugas buat program ya. Tapi kalau untuk krip analisis sepertinya ya tidak ini ya, tidak ada. Karena di sini untuk analisis berdasarkan cippertext-nya ya, bukan dari inputan, langsung outputnya terlihat jelas gitu. Oke, mungkin siap-siap saja yang minggu depan materinya tentang teganografi, jadi bisa saja nanti kalian diminta untuk buat program ya, untuk penyisipan pesan di data citra gitu ya. Oke, kalau sudah cukup, istirahat dulu katanya. Libur dulu codingannya, oke, sip. Oke, kalau sudah cukup ya, saya akhiri perkuliahannya. Sampai ketemu lagi di Jumat depan ya. Oke, selamat sore semuanya. Sore, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.